Privet, друзья. Selamat kawan-kawan. Kembali hadir suara dari Siberia dengan tutorial bahasa Rusia. Mari kawan-kawan belajar bersama suara dari Siberia. Dan kali ini tema kita adalah tema yang menarik, apa yang dinamakan imya существительное. Coba ulang bersama-sama dengan saya kawan-kawan. Imya существительное. Молодец. Хорошо. Yang artinya adalah kata benda. Sebelum kita masuk dalam tema utama, yaitu tema imya существительное atau kata benda, mari kita coba melatih lidah kita untuk berbicara bahasa Rusia. Kita mulai dengan kороткий dialog. Kороткий dialog. Coba ulangi bersama dengan saya. Kороткий dialog. Молодец. Хорошо. Sudah bisa? Привет. Привет. Как дела? Спасибо. Хорошо. Kita ulangi sekali lagi kawan-kawan, ikut bersama dengan saya. Привет. Привет. Как дела? Спасибо. Хорошо. Salam. Salam. Apa kabar? Terima kasih. Baik-baik saja. Jadi, perhatikan di sini kawan-kawan. Ketika orang Rusia menanyakan apa kabar, Anda sebagai orang yang sopan, Anda tidak langsung mengungkapkan saya baik atau baik-baik saja. Tapi orang Rusia selalu mengungkapkan pertama adalah kata spasiba yang artinya terima kasih. Coba kita ulang lagi dan ganti privet ini dengan dobre utra. Добрый день, добрый вечер. Kita sudah pelajari pada tutorial kali lalu. Coba. Доброе утро, доброе утро. Как дела? Спасибо, хорошо. Sekali lagi kawan-kawan, kita ulangi. Доброе утро, доброе утро. Как дела? Спасибо, хорошо. Coba. Добрый день. Добрый день, добрый день. Как дела? Спасибо, хорошо. Coba ulangi. Добрый день. Добрый день. Как дела? Спасибо, хорошо. Молодец, kawan-kawan. Sudah bisa mengikuti ungkapan yang tepat dalam bahasa Rusia. Yang ketiga, добрый вечер. Selamat sore. Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? Спасибо, хорошо. Coba ulangi sekali lagi. Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? Спасибо. Хорошо. Молодец, kawan-kawan. Sudah bisa. Kawan-kawan, sekarang kita masuk dalam tema inti kita hari ini, yaitu imya существительное. Kata benda. Kata benda dalam bahasa Rusia atau seperti dalam bahasa-bahasa yang lain memiliki dua kelompok besar. Yang pertama yang dinamakan одушевленные. Yang kedua, неодушевленные. Одушевленные. Coba ulangi sama-sama kawan-kawan. Одушевленные. Одушевленные. Yang kedua, неодушевленные. Неодушевленные. Молодец. Хорошо. Apa yang dimaksudkan одушевленные? Одушевленные itu kata benda yang hidup atau bergerak. Sedangkan неодушевленные kata benda mati. Kata benda одушевленные, dia selalu menjawab pada pertanyaan кто это? Кто это? Atau who is it? Who is it? Siapa itu? Кто это? Kita lihat beberapa contoh kata benda одушевленные. Ulangi bersama dengan saya. Mama, papa, brat, yang artinya saudara laki-laki, sistra, yang artinya saudari perempuan, sabaka, anjing, kot, kucing. Kita ulangi, kawan-kawan. Ikuti bersama dengan saya pelan-pelan.
mama, papa, brat, sistra, sabaka, kot. Coba kita masuk apa yang saya katakan tadi bahwa одушевленный selalu menjawab pada pertanyaan кто это, who is it. Contoh, кто это? Это papa. Coba kawan-kawan lanjuti dengan kata одушевленный yang lain. Кто это? Это мама, это папа. Кто это? Это брат. Кто это? Это сестра. Кто это? Это собака. Кто это? Это кот. Gampang kan kawan-kawan? Молодец, хорошо. Теперь masuk bagian yang kedua, неодушевленный atau benda mati. Dia selalu menjawab pada pertanyaan что это. Perhatikan di sini одушевленный. Dia selalu menjawab pada pertanyaan кто это, who is it. А неодушевленный selalu menjawab pada pertanyaan что это. Что это? What is it? Apa itu? Contoh kata неодушевленный. Yang pertama, kniga. Ikuti dengan saya kawan-kawan. Kniga, lampa, город, dom, вода. Ikuti sekali lagi kawan-kawan. Молодец. Kniga, lampa, город, dom, вода. Kniga, buku, lampa, lampu, город, kota, dom, rumah, вода, air. Sekarang kita lihat, coba teman-teman bertanya. Karena неодушевленный selalu menjawab pada pertanyaan что это? Что это? Это книга. Coba ikuti selanjutnya kawan-kawan. Что это? Это книга. Что это? Это лампа. Что это? Это город. Что это? Это дом. Что это? Это вода. Sekarang kita lanjut berbicara tetap pada tema kata benda. Род имен существительных. Sekali lagi kawan-kawan, молодец, хорошо, sudah mulai bisa. Род имен существительных. Jenis kelamin kata benda. Seperti yang saya katakan pada tutorial sebelumnya, bahwa setiap kata benda dalam bahasa Rusia memiliki jenis kelamin. Dan ada memang aturannya. Sekarang kita lihat berapa jenis kelamin dalam bahasa Rusia untuk kata benda. Род имен существительных. Jenis kelamin kata benda. Yang pertама, мужской род. Женский род. Средний род. Ulangi bersama dengan saya kawan-kawan. Мужской род. Мужской род. Maskulin yang biasa diberi kata ganti on. On itu berarti dia laki-laki. Женский род, feminim, она. Dia perempuan. Женский род. Sekali lagi ulangi bersama saya dan kawan-kawan. Женский род, feminim, она. Yang ketiga, средний род, neutral, оно. Jadi ada 3 jenis kelamin kata benda dalam bahasa Rusia. Мужской род, он, женский род, она, средний род, оно. Jenis kelamin kata benda yang pertama adalah мужской род atau on. Ada aturannya. Sekarang kita lihat dari mana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah мужской род, maskulin, on. Yang pertama, semua kata benda dalam bahasa Rusia yang berakhiran dengan konsonan itu adalah мужской род. Contoh kata berat, saudara laki-laki, kot, kucing, dom, rumah,
Gorat, kota. Ini tidak menjadi kesulitan bagi kita. Yang kedua, kata benda yang berakhiran dengan ikrat. Ikrat. Perhatikan baik-baik. Ikrat. Chai. Muzei. Coba ulangi bersama dengan saya, kawan-kawan. Chai. Muzei. Молодец, хорошо. Chai artinya chai, teh. Muzei yang artinya museum. Yang ketiga, semua kata benda yang berakhiran dengan mягкий знак. Perhatikan di sini. Contoh katanya, день. Perhatikan, день. Словарь, дождь. День artinya hari, словарь artinya kamus, дождь artinya hujan. Jadi, semua kata benda yang berakhiran dengan мягкий знак, dia selalu merupakan мужской род. Tetapi, ini kata benda yang berakhiran dengan мягкий знак hanya 80% termasuk мужской род. Mengapa? Karena ada juga kata benda yang berakhiran dengan мягкий знак yang merupakan kelompok женский род. Nanti kita perhatikan, tapi 80% merupakan kelompok мужской род. Ulangi bersama dengan saya, kawan-kawan. День, hari, словарь, kamus, дождь, hujan. Молодец. Yang keempat, kata benda yang berakhiran dengan tel. Ini merupakan profesi. Semua kata benda dalam bahasa Rusia yang berakhiran dengan tel adalah sebuah profesi. Преподаватель. Sekali lagi, ulangi bersama dengan saya, kawan-kawan. Преподаватель. Водитель. Преподаватель artinya guru. Водитель, sopir. Jadi, semua kata benda yang berakhiran dengan tel dalam bahasa Rusia termasuk мужской род. Dan semua kata benda dalam bahasa Rusia yang berakhiran dengan tel adalah profesi. Преподаватель. Водитель. Преподаватель artinya guru, водитель artinya sopir. Yang kelima, semua kata benda yang berakhiran dengan R, L, R. R tapi ada мягкий знак. L tapi ada мягкий знак. Misalnya, rubel. Rubel. Artinya mata uang Rusia itu namanya rubel. Kalendar. Kalendar artinya kalender. Kalendar. Jadi, semua kata benda yang berakhiran dengan R, L, itu adalah мужской род. Sekali lagi kita ulangi sama-sama. Rubel. Rubel. Kalendar. Kalendar. Lalu ada pengecualian, kawan-kawan. Yang keenam adalah sebuah pengecualian. Ada beberapa kata yang merupakan pengecualian karena kalau dilihat dari akhiran kata itu, dia termasuk женский род. Perhatikan baik-baik. Contoh, pengecualian. Papa. Sudah jelas bahwa papa itu laki-laki. Bapak. Дедушка. Дедушка. Дедушка itu kakek. Nenek, laki-laki. Дедушка. Дядя. Это om. Om. Мужчина. Itu laki-laki. Мужчина. Lihat, perhatikan di sini. A. Papa. Дедушка. Дядя. Мужчина. Di sini tidak ada aturan bahwa kalau kata benda itu berakhiran dengan A, dia termasuk мужской род. Tidak ada. Ini adalah pengecualian. Karena semua kata benda yang berakhiran dengan A itu adalah женский род. Itu adalah aturan
Dari mana kita tahu bahwa kata benda itu termasuk jenis kelompok mushkoirot? On. Kawan-kawan, jenis kelompok kata benda yang kedua adalah jenis kelamin. Kata benda yang kedua adalah женский род. Kata gantinya adalah ana, penekanannya di a. Dari mana kita tahu bahwa kata benda itu termasuk kelompok женский род? Женский род. Yang pertama, setiap kata benda yang berakhiran dengan a termasuk женский род. Contoh, ikuti dengan saya kawan-kawan supaya terbiasa. Mama, mama, сестра, сестра, подруга, подруга, страна, страна. Mama, mama, сестра, saudari perempuan, подруга, teman perempuan, strana, negara, strana. Jadi setiap kata benda yang berakhiran dengan a itu otomatis termasuk kelompok женский род. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kata benda yang berakhiran dengan ya, itu juga termasuk женский род, семья. Ikuti, молодец, kawan-kawan, ikuti dengan saya, хорошо. Семья itu artinya keluarga. Семья, keluarga. Jadi, akhiran dari kata benda ini adalah ya, maka dia otomatis termasuk dalam kelompok женский род. Lalu yang ketiga, setiap kata benda yang berakhiran dengan мягкий знак. Tadi saya katakan bahwa setiap kata benda yang berakhiran dengan мягкий знак 80% termasuk kelompok мужской род. Tapi ada juga 20% dari kata benda dalam bahasa Rusia yang berakhiran dengan мягкий знак termasuk женский род. Contoh, дочь, дочь, ночь и тетрадь, тетрадь. Дочь, ikuti sama-sama dengan saya. Дочь, дочь itu anak perempuan. Дочь, ночь, kita sudah kenal nih kata malam, ночь. И тетрадь. Тетрадь itu buku tulis. Тетрадь. Kelompok ketiga kata benda dalam bahasa Rusia jenis kelaminnya adalah средний род. Neutral. Средний род, kata gantinya adalah ano. Ano. Dari mana kita mengetahui bahwa kata benda itu adalah kata benda termasuk kelompok средний род, neutral? Pertama, setiap kata benda dalam bahasa Rusia yang berakhiran dengan o, dia termasuk kelompok средний род. Contoh, kino. Ulangi, kawan-kawan. Хорошо, молодец. Kino. Окно. Vino. Sekali lagi, kino. Kino artinya film. Окно artinya jendela. Vino artinya anggur. Aturan yang berikut. Setiap kata benda yang berakhiran dengan y, maka dia akan masuk dalam kelompok средний род. Море, поле. Море, поле. Море artinya laut, поле artinya lapangan. Молодец, хорошо. Lalu di sini ada juga pengecualian, kawan-kawan. Kelompok yang ketiga adalah pengecualian. Pengecualian ini adalah kalau pakai aturan yang ada, maka ini termasuk kelompok женский род. Tetapi ini pengecualian bahwa kata имя и время termasuk kelompok средний род. Имя nama, время waktu, yang
masuk dalam kelompok Srednji Rod. Jadi di sini ada pengecualian, kawan-kawan. Jadi ini 3 tanda dari mana kita bisa tahu bahwa kelompok kata benda yang termasuk dalam Srednji Rod, yang berakhiran dengan O, yang berakhiran dengan Y, dan pengecualian imya, ivremia. Imya artinya nama, vremia artinya waktu. Itu kawan-kawan, rod, imion, shushistvichilnih. Ini harus sungguh-sungguh dipelajari, karena semua kata sifat, kemudian perubahan kata sifat sangat bergantung pada kata benda. Jadi kalau kita tidak tahu kata benda, maka perubahan kata sifatnya nanti tidak akan benar, tidak akan sesuai. Karena itu harus dipahami baik-baik apa yang dinamakan rod, imion, shushistvichilnih. Хорошо. Dan setiap akhir perjumpaan dengan orang Rusia, mereka selalu mengatakan "До свидания". "До свидания". Пока. "До свидания", sampai jumpa. Пока juga artinya sampai jumpa. "До свидания", пока. Kalau ada komen atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada kritikan juga silakan komen. Ikuti terus Cerita dari Siberia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ikuti tutorial berikutnya. Salam dari Siberia.